Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang format dan bentuk koleksi digital. Namun secara umum kita mengenal bahwa konten-konten digital ya atau bentuk digital yang ada di internet saat ini begitu banyaknya. Dia terus bertambah. Dalam hitungan detik saja mungkin sudah ada orang yang menghasilkan lagi konten-konten digital yang mereka unggah ke internet, baik itu berupa gambar, video, motion, dan lain sebagainya. Sebentar kita akan fokus kepada format atau koleksi digital yang ada di perpustakaan digital. Baik, kita sekarang mengenal bentuk-bentuk format digital tersebut. Pertama, ada audio atau video juga ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kini orang-orang itu bisa menghasilkan dokumentasi atau rekaman berupa audio atau video. Dengan apa? Dengan perangkat yang kita gunakan saat ini. Apakah menggunakan HP ya atau menggunakan laptop, komputer ya dan sebagainya. Dan semua format-format tersebut bisa kita hasilkan dengan menggunakan beragam aplikasi atau program yang ada di komputer. Jadi suara dari radio misalnya ya, yang dulu sebelum ada teknologi digital saat ini kita mengenal ada suara analog ya. Misalnya suara radio dulu itu dipancarkan atau disebarluaskan menggunakan pemancar radio ya, sinyal radio melalui gelombang frekuensi suara ya yang biasanya ada sinyal FM, AM dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan adanya jaringan internet, ya, format-format dalam bentuk suara tersebut tadi bisa didigitalkan, ya, yang dari analog didigitalkan sehingga sekarang kita sudah bisa mengakses audio-audio digital misalnya dalam format MP3, ya, dalam format WAV, ada FLAC, ada OGG, ada format AACC, PLS, MPE, dan mungkin masih banyak lainnya ya, yang merupakan audio atau format digital suara. Nah, suara-suara ini tentunya yang dalam bentuk digital ini suaranya bisa lebih jernih, lebih halus dibandingkan dengan beberapa dekade lalu ya ketika belum ada teknologi yang bisa mendigitalkan format-format yang sebelumnya masih dalam versi analog. Nah, kalau kita melihat Wikipedia, ada pengertian audio digital yaitu teknologi yang digunakan untuk merekam, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan, dan mereproduksi suara dengan menggunakan sinyal audio yang telah dikodekan dalam bentuk digital. Jadi seperti saat ini ya, saya sedang merekam. Ini karena saya menggunakan aplikasi dengan otomatis dia menghasilkan format ya, format yang saya hasilkan saat ini mungkin dalam format WAV ya, WAV suaranya. Jadi kalian bisa mendengarnya lebih jernih ya, kalian bisa mendengarnya suara saya lebih jernih, tidak ada kresek-kreseknya misalnya ya. Nah, ini bentuk audio ya, ini dalam bentuk audio. Meskipun ada juga yang sudah sekali paket. Seperti saat ini saya merekam video sekaligus juga merekam suara audio. Nah, yang banyak digunakan juga dalam format digital adalah berupa dokumen ya atau teks. Ada banyak sekali juga format-format berupa dokumen ya yang seperti yang sering kita gunakan Microsoft Word Office ya. Microsoft Office Word ya yang dengan format .doc, ada .docx, txt, ada XLS, PPT, PDF, HTML dan lain sebagainya. Ini semuanya tentu juga menggunakan aplikasi atau program komputer tersendiri untuk menghasilkan dokumen-dokumen ya dalam format seperti yang ada di gambar ini.
Sederhana sekali. Kalau untuk teks ya tentu juga ukurannya tidak seberat dengan audio ataupun dalam bentuk video. Ya, ada banyak sekali aplikasi untuk membuat format-format dokumen seperti ini. Termasuk misalnya e-book ya, kalau kita mengakses e-book di perpustakaan itu ada yang dalam format PDF ya, itu berupa teks ya, teks yang di PDF-kan. Ya, bisa juga kita mengkonversi dari format Microsoft Word lalu kita konversi ya, konversi ke dalam bentuk PDF. Sebaliknya juga kita bisa mengkonversi dari bentuk PDF ke bentuk Microsoft Word dengan apa ya, dengan banyak aplikasi yang ada saat ini. Format lainnya ada gambar. Nah, ini yang paling sering kita lakukan juga ya, dengan mengirim gambar melalui media sosial ya. Namun perlu kita ketahui juga bahwa ternyata format dalam bentuk gambar ini bervariatif juga, bermacam-macam. Yang mungkin sering kita dengar ada JPG ya atau JPEG, ada PNG, BMP, TIFF, GIF, RAW, dan mungkin masih ada format-format lainnya yang ada di internet ya dalam berupa gambar digital. Nah, dengan kamera digital ya yang saat ini hampir setiap orang miliki ya, tentu kalian juga memiliki, itu kita dengan mudah sekali bisa memproduksi gambar. Ya, apapun yang kita lakukan, kita jepret, kadang-kadang kita berada di ruang makan bersama kawan-kawan ya. Sebelum makan biasanya selfie atau selfie dulu. Nah, itu kita hasilkan, itu sudah menghasilkan format gambar ya. Tentu dengan apa ya, dengan aplikasi yang ada di smartphone yang kita gunakan. Entah formatnya pada saat di save ya, apakah formatnya berupa PNG, JPG, JPEG, BMP atau format lainnya yang ini. Ya, jadi gambar-gambar seperti ini ada banyak ya, ada banyak juga jenis formatnya. Selanjutnya ada juga konten digital yang berupa video, misalnya ada WAV seperti tadi ya, suara. WAV ini bisa juga suara sekaligus juga gambar bergerak atau video. MP3 pun demikian ya, MP4, ada juga AVI ya, kalau kita mendownload misalnya sebuah video di YouTube ya, ada biasanya kalau kita menggunakan YouTube downloader ya, ada aplikasi YouTube downloader di internet. Biasanya kita bisa diberi pilihan mau dalam format MP4, mau format MP-AVI, atau mau dalam format yang lainnya ya, tergantung dari pilihan yang ada di situ. Dan format-format ini tentu juga ya, ketika kita ingin memutarnya mesti ada aplikasi untuk memutar tersebut. Misalnya MP3 ya, biasanya pemutar itu kita kenal dengan player ya, kalau pemutar player ya, pemain. Kalau ada video kita misalnya download dari YouTube misalnya dalam format AVI, jadi kita juga harus memiliki player untuk bisa memutar file berupa AVI, MPEG ya, WMA, 3D, MOV, MP3 dan lain sebagainya. Nah, jadi ada beragam jenis aplikasi ya, ataupun program di komputer yang bisa kita gunakan, baik itu menghasilkan sebuah video ataupun untuk memutar video yang kita ambil dari beragam sumber, misalnya dari internet, itu video. Nah, format digital ya, tentu di saat ini ada beragam ya, ada banyak sekali format digital yang mungkin juga belum pernah kita dengar sebelumnya. Mengapa ya? Karena itu tadi mungkin ada juga aplikasi-aplikasi yang ya, semakin canggihnya teknologi saat ini, aplikasi juga semakin banyak ya, format-format yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut mungkin ada format khusus juga ya. Meskipun yang tadi saya gambarkan itu adalah format-format umum atau format-format yang biasanya kita dengar atau kita akses.
Jadi masih terdapat banyak sekali format digital di internet. Intinya ya, format digital itu ialah bentuk-bentuk yang berupa digital, maksudnya tidak dapat disentuh, namun bisa kita saksikan mereka dengan menggunakan apa ya, di layar smartphone kita atau di layar laptop kita. Mereka ada di internet, ya, format-format digital tersebut. Ada misalnya apa, arsip dalam bentuk digital, e-book dalam bentuk digital, video, teks ya. Ada banyak sekali termasuk software-software ya atau program-program yang ada di internet yang bisa kita download itu pun juga merupakan format-format digital. Dan format-format digital seperti ini dia akan terus bertambah ya, dia akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya media TIK yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu ya, kalian juga mesti melek ya. Kalian mesti melek dengan format-format seperti ini, kalian mesti paham, oke, ini adalah file PDF, ini adalah file JPG, ini berformat MP3, ini format 3GP dan seterusnya. Dengan mengetahui format-format itu ya, saya kira ada manfaatnya juga ketika kita menggunakan media internet yang ada di sekitar kita. Nah, mengapa format-format tersebut makin banyak di internet? Ya, pertama karena mesin-mesin scan ya atau proses-proses digitasi itu sudah sangat mudah sekali dilakukan. Ya, semakin murah ya, semakin terjangkau juga harga-harga mesin scan yang mana dengan alat scan ini ya, kita juga bisa diberi pilihan apakah hasil dokumen cetak yang kita scan ini bisa disimpan dengan bervariasi bentuk digital atau format digital. Misalnya mau berubahnya ke dalam bentuk PDF, mau berubahnya ke dalam bentuk JPG, ya, mau berubahnya ke dalam bentuk BMP ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu ya banyak hampir perpustakaan ya, khususnya perpustakaan perguruan tinggi itu memiliki unit untuk digitalisasi atau digitisasi ya. Digital maksudnya yang dari versi analog atau versi tercetak itu bisa didigitalkan sehingga bisa diakses melalui internet ya. Di internet, karena di internet itu ya ruang digital ya, ruang-ruang digital. Terus yang kedua ya, selain karena tadi mesin-mesin scan ya, kemampuan orang di bidang IT juga ya, siapapun ya tidak membutuhkan pelatihan khusus untuk atau sekolah yang berlama-lama misalnya untuk menguasai bidang ini, karena apa? Sistem-sistem yang dihadirkan itu juga sudah semakin mudah untuk dipahami ya. Nah, lahirnya koleksi digital. Kita sekarang masuk ke perpustakaan ya. Di perpustakaan digital ya, tentu memiliki koleksi digital. Ya. Ada perpustakaan digital yang memang koleksi yang dimilikinya itu tidak ada lagi yang cetak, namun semuanya itu sudah dalam versi digital. Seperti video yang saya minta kalian untuk mengaksesnya di YouTube ya pada pengantar perkuliahan ini di sebuah perpustakaan digital di Amerika yang memang hanya tidak ada rak-rak untuk buku cetak yang kita saksikan, namun yang terlihat hanyalah PC atau personal computer ya, yang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka untuk mengakses koleksi-koleksi digital tersebut. Dan website-website perpustakaan digital di internet itu sekarang ada banyak sekali ya. Saya tidak tahu ada berapa banyak, mungkin ada
jutaan ya, kalau jutaan, kalaupun mungkin bukan jutaan, mungkin ada ratusan ribu. Ya, kalau kita bayangkan saja kalau semua perpustakaan perguruan tinggi saja yang ada di dunia ini memiliki masing-masing perpustakaan digitalnya, nah itu sudah berapa banyak. Dan dan tadi ada mungkin yang memang terlahir dalam bentuk digital ya, maksudnya ya sekarang makin banyak ya, misalnya berupa teks, tapi teks ini tidak kita jumpai versi cetaknya. Karena apa? Ya mereka memang dihasilkan sudah dalam bentuk digital. Misalnya seperti apa? Misalnya saya sedang membuat artikel, tulisan atau makalah. Makalah ini saya tidak cetak ya, tapi saya misalnya masukkan langsung ke perpustakaan digital. Nah, makalah inilah yang saya maksud dengan sudah terlahir dalam bentuk digital ya, atau bond digital ya, digital bond. Digital bond ini ya koleksi yang tidak bisa kita jumpai lagi fisiknya. Ya, kalaupun ingin dijumpai fisiknya ya tentu kita menggunakan mesin cetak ya, atau printer untuk mencetak supaya kita bisa menyentuh fisiknya juga. Ya, jadi seperti itu. Koleksi digital di perpustakaan itu ada yang memang hasil digitisasi ya, dari hasil di-scan lalu dimasukkan ke dalam perpustakaan digital. Ada juga yang memang tidak kita jumpai fisiknya karena memang sudah terlahir dalam bentuk digital. Ya. Nah, seperti di layar ini beberapa website yang bisa kalian akses yang merupakan perpustakaan digital. Ada Google Scholar, ya Google Scholar itu saya anggap sebagai perpustakaan digital ya, karena dia menghadirkan bukan Google biasa ya, karena dia di Google Scholar ini memang hanya tulisan-tulisan ilmiah ya yang diperuntukkan buat akademisi. Ada juga HathiTrust Digital Library. Ya, ini kalau tidak salah dari Thailand, ya, mereka memiliki banyak sekali konten-konten lokal yang telah digitalkan ya, peninggalan-peninggalan lokal yang telah didigitasi, di-scan. Ada archive internet ini sangat kaya sekali. Ada WordCat, ada World Digital Library yang memang memiliki beragam dan banyak sekali ya jenis koleksi digital di dalamnya. Ada peta, ada buku, ada jurnal, ada gambar, ada video, ada beragam bentuk di dalam ya. Dan juga formatnya beragam. Ada Hong Kong Institutional Repository, ada BHL Biodiversity Heritage Library, Getty Research Portal. Ini semua perpustakaan digital ya yang bisa diakses melalui jaringan internet. Oke, ini yang di sebelah kanan, Bond Digital adalah sebuah buku yang ditulis oleh Robert Wickley ya, The Story of Distracted Generation ya. Maksudnya buku ini menggambarkan bagaimana ya kita ini ya penduduk digital. Mereka yang lahir di tahun 90-an ya atau di tahun 2000-an seperti kalian ya, mungkin itu kalian adalah penduduk asli digital atau digital native ya. Digital native yang mana ya waktu kita kecil sudah bersentuhan ya, kita sudah merasakan format-format digital itu. Misalnya MP3 kita mendengar musik digital ya. Kita mengakses YouTube ya, kita mengakses jurnal ya, mahasiswa tidak perlu lagi misalnya berkunjung ke perpustakaan untuk mencari informasi yang kita butuhkan, namun semuanya itu tersedia di internet ya, di internet. Lebih khusus lagi tersedia di perpustakaan digital. Ya. Baik, itu tadi adalah pengantar ya terkait dengan format dan bentuk-bentuk digital yang ada di internet, lebih khusus lagi di perpustakaan digital. Semoga dari materi ini kalian bisa mendapatkan gambaran ya, seperti apa format-format yang tadi saya sebutkan dan juga bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuknya itu tadi ya ada yang e-book ya,
ada jurnal misalnya kalau di perpustakaan digital universitas ya, ada peta, ada rekaman misalnya ya, rekaman pidato ilmiah, ada video rekaman pidato ilmiah ya, ada yang berbentuk suara, ada yang berbentuk video dan lain sebagainya. Baik, untuk materi hari ini saya kira cukup ya, mudah-mudahan semuanya dapat gambaran dan silahkan dikerjakan kuisnya yang ada pada Lentera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.